Jadi jangan takut anak-anak muda, jangan kita berprinsip oh harus cari kerja. Jangan, jika betul-betul dipusatkan di berkebun itu berhasil. Berhasil, jangan takut anak-anak muda. Kalau musuh udah pasti ada, tapi ngapain kita takut? Saya ini bukannya mau cari pahala lah, mau cari ini. Kagak, saya lihat orang kecil atau orang yang punya duit memang ingin usahanya berhasil. Kita bagi ilmu nih, dia berhasil, senang, puas. Ada kepuasan tersendiri. Gini untuk yang kawan-kawan, makanya saya buka ilmu ini, saya buka channel YouTube saya juga Hengki Masih, saya buka Facebook saya Kebun Durian Tamora. Itu saya berbagi untuk orang yang tidak mampu. Dan cara tanam saya ini sebenarnya contoh bagi orang tidak mampu yang hanya punya lahan sedikit. Hai Sobat Budidaya, selamat datang di edisi Mampir Ihsan Mulang Diary. Untuk Sobat Budidaya yang tahu, seperti cuplikan pada sebelumnya, edisi Mampir kali ini kita ke Kebun Durian Tamora. Dan bagi Sobat Budidaya yang belum tahu, selamat berkenalan lebih jauh dengan beliau. Kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Kebun Durian Tamora dan owner dari Kebun Durian Tamora tersebut. Tetapi sebelumnya, like, share, dan subscribe juga ya channel ini. Mengenal tentang kebun organik, yang mana sekarang di dalam dunia pertanian dan perkebunan harga pupuk sangat tinggi. Mungkin dengan mengenal beliau, ini adalah salah satu opsi jalan keluar bagi Sobat Budidaya dalam berkebun. Mau tahu lebih dalam lagi? Langsung saja, let's check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hengki Masih. Saya lahir di Aceh Timur. Kalau pekerjaan utama saya bukan di perkebunan sebenarnya, di ekspedisi, cuma khusus kontainer. Kalau saya budidaya ini durian, alpukat, dan tanaman-tanaman buah lainnya ya, semuanya itu dengan teknik, dengan cara organik ya. Awalnya saya hanya konsumen ya, sebagai konsumen, hanya senang aja makan buah durian apa semua. Cuma seiringnya berjalan waktu sulit, semakin lama semakin sulit, semakin mahal lagi buah durian. Jadi kita lihat peluang bisnisnya ini lumayan ya, lumayan besar menurut saya. Makanya saya bukalah kebun ini. Kita sistem budidaya, nah ini perlu saya luruskan teman-teman. Awalnya saya kan memang memakai kimia ya, memakai pupuk sintetis, kita bilang ya, sintetis, anorganik, nggak perlu kita bilang kimia, nanti banyak perdebatan di luar sana. Jadi seiringnya berjalan waktu beberapa bulan itu pertumbuhannya kurang baik. Kenapa? Bukannya pupuknya nggak bagus, sayanya yang bodoh. Sayanya yang bodoh di situ. Maka mulai dari situ saya beralihlah ke organik. Terus mengenai organik, kita berkebun organik tidak ada yang bisa dicontoh. Adapun orang yang organik mereka rahasiakan. Jadi fix lah ini asli buah karya dari saya sendiri. Baik itu cara berkebun organik, saya pakai cara saya sendiri, pemupukan, dan pupuknya pun buatan sendiri. Itu. Jadi ini asli fix, hasil percobaan sendiri. Sebenarnya sih kita waktu
rencana saya paling enggak itu 2 tahun gitu ya. Tapi ini dalam 1 tahun udah ada hasil. Pertumbuhannya sangat cepat, ya udah kita udah oke, semua sampai pembuahan pun sekarang udah oke. Untuk ilmu sih sebenarnya saya udah ada dasar dari tahun 98 saya udah mulai berkecimpung di tanaman ya. Maksudnya tanaman itu apa? Di perkebunan besar milik pemerintah, PTPN 2, Lonsum. Lonsum itu perkebunan karet ya, London Sumatera. Nah, di situ dasar-dasar kita dapat. Kemudian sewaktu saya seiring berjalannya waktu, saya bingung itu. Karena saya mesti berpatokan pada NPK. Jadi nggak ketemu jalannya. Jadi lama-kelamaan saya rubah ini mindset saya. Saya tidak memakai rumus NPK karena kita organik. Jadi saya memakai rumus nutrisi apa yang diperlukan tanaman, si tanah. Jadi bukan asal pukul rata mau tanah jenis apapun sama perlakuannya, tidak. Itu yang mereka mesti bingung. Beda, kita punya triknya. Bagi yang tidak tahu sih, ya itu jadi kunci bulian mereka. Emang tanah semuanya sama? Ya nggak sama, benar. Itu tahu, itu nggak sama. Cuma kita tahu, udah tahu teknik-teknik jenis tanah apa, pemupukannya seperti apa, gitu. Sampai saat ini sih total udah sekitar 3,5 hektar lah. Ya, sekitar gitu, darat dan sawah. Pohon total semua kita 500-an untuk durian. Nah, untuk alpukatnya hampir sama. Nah, sistem tanam kita berbeda dengan orang lain. Pokoknya di sini semua yang tabu ya, tabu dalam arti kata yang sudah baku lah, kita tabrak semua. Mulai dari jarak tanam, cara tanamnya. Kita jarak tanam seperti alpukat kita bikin 3x3 meter malah. Ada yang 2x2 malah. Dan triple planting juga untuk durian, untuk alpukat. Untuk triple planting sendiri, awalnya memang saya udah berpikiran ke sana. Karena kita kan dibilang untuk mampu ya tidak juga ya untuk beli tanah. Kita terbatas tanah. Jadi bagaimana caranya tanam supaya hasil banyak. Supaya hasil banyak dan betul-betul memuaskan. Bukan asal hasil banyak hancur, bukan ya. Kemudian secara nggak sengaja memang saya lihat YouTube ya di Thailand. Tapi mereka khusus montong. Jadi saya ambil kesimpulan triple planting bisa, tapi dengan jenis pohon yang cabangnya tidak panjang. Seperti durian. Nah, seperti durian apa? Jenis apa yang tidak panjang? Ya, jenis tidak panjang kan bawor, oci. Jadi dalam satu rumpun tuh wajib dicampur. Kalau mau oci semua, bawor semua itu bisa. Tapi kalau musangking semua, itu nggak bakalan bisa. Karena cabang musangking cepat sekali panjang. Jadi mereka bakal saling tabrak. Gagal, saya tahu Malaysia ada tuh kawan-kawan kita juga ngikutin cara saya kan triple. Pokoknya triple selain montong di sini satu-satu di dunia yang pertama. Jadi mereka di Malaysia gagal. Kenapa? Mereka musangking semua. Terus mereka ambil keputusan katanya triple planting nggak cocok, nggak bisa katanya. Cabang dalam mati katanya. Jadi inilah contoh nih cabang dalam. Buktinya berbuah, berbunga, lihat nih. Jadi saling susul, nggak ada masalah. Dan sebelah pun udah belajar berbunga. Jadi dibilang satu rumpun ini katanya susah, buahnya sedikit. Siapa yang bilang? Saya ada rumpun yang tiga-tiganya berbuah. Bawor, oci, musangking. Siapa yang bilang nggak bisa berbuah semua? Bahkan sampai saya rontok-rontok kan buahnya, saking banyaknya untuk buah pertama. Nah, kawan-kawan kok nggak percaya, lihat YouTube saya yang sebelum ini. Lihat situ, berapa buah satu pohon. Buah pertama bisa lebih dari 20.
Orang-orang biasanya kan sulit tuh mempertahankan buah. Kalau kita sini malah kita rontoin. Gini, logikanya aja yang gampang kawan-kawan nangkap ya. Kita punya satu angkot lah kita bilang ya. Dan kawan kita yang satunya punya 3 angkot. Mana yang lebih banyak hasilnya? Ya udah gitu aja. Yang bilang nggak mampu, nggak apa-apa dia nggak mampu, tapi jangan pengaruhin orang nggak mampu. Main ke sini, main sini di Tambora kita buktikan. Dan di sini durian nggak pakai musim, nggak ada istilah musim sini. Karena setiap bulan bisa keluar. Dan satu lagi, organik itu 100% buahnya jadi, nggak ada gagal, nggak ada yang busuk. Ada yang bilang hanya 30% bisa jadinya kan? Itu bohong, main ke sini. 100% nggak ada yang busuk sini. Kalau perjuangan yang terberat, ini yang terberat bagi saya ya. Ada yang terberat itu mulut bacotnya yang di luar sana. Ini maaf ya saya ngomong agak kasar. Bacot-bacot yang tidak mengerti, sok mengerti. Itu aja korban perasaan kita kadang. Tapi karena mengingat kawan-kawan semua pun butuh pengalaman kita, ya udahlah. Tadi saya sempat mau tutup channel pun, silakan cari sendiri ilmunya kalau bisa dapat. Karena di sini yang terbukti memang berhasil. Kalau musuh udah pasti ada, tapi ngapain kita takut? Saya ini bukannya mau cari pahala lah, mau cari ini. Agak, saya lihat orang kecil atau orang yang punya duit memang ingin usahanya berhasil. Kita bagi ilmu nih, dia berhasil, senang, puas. Ada kepuasan tersendiri. Jadi jangan suatu ilmu itu jika berhasil jangan hanya kita sendiri yang menikmati. Saya ingin berbagi nih sama sebanyak-banyaknya orang yang mau percaya. Jadi batin kita itu rasanya puas. Itu kesenangan batin itu. Gini aja kawan-kawan, jika lewat media sosial kan kadang nih saya bukan saya nggak nuduh orang ya, saya sendiri. Kebanyakan orang itu yang bagus-bagus tuh dipamer, yang bagus-bagus, sedangkan yang jelek, yang hancur dia tidak pernah mau buka. Ya, jadi untuk teman-teman yang ragu datang ke kebun sini, yuk saya buka semua sini terbuka. Mulai dari cara bikin pupuk pun kita ajari, cara organik. Jangan takut nggak berhasil kan, sini udah ada bukti. Yang namanya organik, semakin lama tanah itu semakin sehat. Itu namanya berkelanjutan. Itu namanya berkebun berkelanjutan. Tidak ada yang namanya organik, tanah itu semakin lama semakin rusak, tidak ada. Tapi ingat kawan-kawan, di sini organik tidak pernah pakai pupuk daun, POC ini itu. Karena apa? Kita tidak tahu tanah itu butuhnya apa, bakteri apa. Jadi kok sembarangan kita kasih POC, sedangkan bakteri yang di tanah itu udah banyak, lalu kita berikan lagi bakteri itu, kan tanah itu jadi rusak. Jadi si pohon itu bisa stres. Itu makanya saya bilang kawan-kawan, nggak perlu tuh POC ini, POC itu nggak perlu. Saya rasa silakan tanyalah sama yang udah pernah merasakan di sini. Karena selama ini yang review Pak Iwan itu pun protes. Bisalah kawannya katanya yang review pasti dibilang enak. Nah, saya undang di luar, Pak Iwan juga sudah saya undang, seperti banyaklah yang berkompeten, yang udah biasa pengalaman makan durian maupun alpukat. Itu rasa buahnya beda, sangat enak. Untuk penjualan pun kita sampai pusing karena berebut orang jualan. Siapa bilang hanya 30% bisa berhasil? Siapa yang bilang?
Gini, untuk yang kawan-kawan, makanya saya buka ilmu ini, saya buka channel YouTube saya juga, Hengki Masih, saya buka Facebook saya, Kebun Durian Tamora. Itu saya berbagi untuk orang yang tidak mampu. Dan cara tanam saya ini sebenarnya contoh bagi orang tidak mampu, yang hanya punya lahan sedikit, bisa tanam banyak, pertama. Kedua, pupuk kita itu kandungannya murah-murah. Semua barang akhir, mulai dari kayak kohe fermentasi itu, kohe kambing difermentasi itu dengan apa? Tomat akhir yang di pasar udah dibuang, enceng gondok, keong mas, bonggol pisang, itu kan gratis. Makanya pupuk kita tuh banyak yang kayak gitu, banyak yang nggak suka. Nah itu berhasil soalnya. Tapi kalau ini hancur, pasti banyak orang suka. Ngopi dulu, ngopi. Ya kawan, ngopi. Seperti saya udah bahas ya, saya jual di kebun. Contoh nih, musangking. Dari yang termurah dulu, bawor saya jual 150.000 per kilo, itu berebut orang beli. Musangking 350.000 sekilo, itu berebut orang beli. Oci 500.000 sekilo, sama. Terus untuk alpukat sendiri saya jual di kebun ini 50.000 sekilo. Tidak kita antar, mereka yang datang ambil. Jadi seperti itu prospeknya. Jadi kok bagi kawan-kawan yang nggak mampu, dia tanam di halaman rumahnya, bisa tanahnya hanya 4x4 meter, dia tanam triple planting aja, itu udah bisa mencukupi untuk keluarganya. Untuk balik modal, nah ini mungkin ini tidak masuk akal bagi sebagian orang ya. Kalau balik modal kita BEP biasanya 6 tahun udah sehitung. Itu 6 tahun semua sudah lunas, tanah pun gratis sudah. Itu sudah BEP termasuk tanah, semualah 6 tahun. Jalan ke 7 tahun itulah hasil. Intinya musuh terbesar di durian, air. Itu nomor 1. Hama itu nomor yang ke-100. Air. Itu musuh pertama. Mengenai hama di sini, kita lakukan penyemprotan sih seminggu sekali. Karena sistem kita mencegah, bukan membunuh. Banyak orang masa kok Pak Hengki itu pakai insektisida satu macam ekrakon, kan bodoh katanya. Kenapa bodoh? Kata orang itu kan. Ya hamanya bisa kebal. Lah saya balik lagi. Yang bodoh itu saya atau dia? Saya itu tidak membunuh hama, mencegah. Jadi selama daun ini ada insektisida jenis kurakon, selama itu pula hama nggak bisa hinggap. Jangan tunggu hama serang baru kita racun, itu salah. Untuk tanah kita hanya pakai itu rendaman air buah bintaro sama baking soda. Rumusnya seperti ini kan kawan, 100%, 10%, 1%. Air 100 liter, buah bintaro 10 kilo, untuk baking soda 1 kilo. Itu rumusnya. Sebulan sekali siram. Itu pun jika bekas tebangan pohon ya. Kebun kalian tuh banyak bekas pohon-pohon ditebang. Untuk anti rayap. Bukan untuk membunuh. Ingat, untuk anti rayap, anti urek. Kalau ada yang nggak percaya dengan ini racun ini, coba minum, suruh dia minum. Yang bilang nggak percaya dengan racun organik, suruh dia minum. Saya bayar nih 1 gelas nih 1 juta cash. Kalau berani cash. Ayo, ada yang bilang gitu kan, organik, insektisida organik itu nggak ada itu. Sini datang. Nah, mungkin saya ngomong ini penyebabnya itu mungkin banyak orang nggak percaya. Itulah jika kita ini berniat baik, berniat menolong orang lain, pasti Tuhan itu akan memberi jalan. Buktinya saya itu kebetulan itu buah bintaro saya duduk nongkrong makan kan, kami biasanya kalau udah sepulang kerja nongkrong nih. Lihat sendiri itu tikus itu mabok. Habis gigit buah bintaro yang jatuh dari pohon, saya pun terkejut.
Nah di situ saya ingat tuh, itu kejadian itu hampir 30 tahun lalu. Mulai dari situ saya terus ingat sampai sekarang. Ya baking soda itu kan istilahnya gini, itu kan bikarbonat ya. Ke-1 pH-nya kan dia bisa menetralkan pH tuh, karena pH dia sendiri 8. Terus kedua, itu baking soda itu pengembang kue. Jadi seperti rumah rayap yang keras-keras tanah itu bisa hancur sama dia tuh. Baru masuk si racun Bintaro. Itu dia. Ya pernah, tapi nggak gagal total. Gagal pun gagal karena percobaan sendiri. Kan seperti saya bilang tadi, saya ilmu ini murni dari pemikiran sendiri. Jadi kalau untuk korban ya banyak sampai dulu dicap kalau kebunnya tuh berantakan katanya. Nah iya, karena saya tidak mengikuti, karena saya mencoba sendiri. Nah yang berhasil baru saya bagi sama teman-teman semua. Hitungan bulan. Bahkan kalau memang kita serius ya, dengan kita terapkan ilmu yang udah sekarang ini, itu dalam satu kebun tuh hanya 1% tuh yang mati kalau memang betul-betul mau ikuti. Karena apa? Kita udah tahu semua cara penanganan pohon stres gimana, apa semualah. Prospek ke depan untuk pohon durian, gini, cara saya penyampaian mungkin agak kasar ya. Ini bagi teman-teman yang ragu menanam durian. Durian itu akan jatuh harga dengan syarat satu, manusia Indonesia itu mati setengah. Itu pasti harganya jadi murah. Karena apa? Berlebih pasokan. Bayangkan di Indonesia ini 250 juta jiwa, kita bilanglah separuhnya yang suka durian ya, berarti 125 juta orang. Nah separuhnya ini yang mampu beli separuhnya lagi, berarti berapa? Berarti berkisar 85 juta orang yang makan durian tiap hari. Mampu nggak kita keluarin 80 juta lebih buah durian setiap hari? Enggak kan? Nah itu, maka harga durian nggak mungkin jatuh. Contoh lokal aja, tahun 90-an itu saya masih bisa beli 500 perak, 1000 perak satunya. Sekarang lokal udah di atas 50.000 kalau yang bagus. Harapan saya untuk anak muda, cobalah rubah mindset kita. Jangan hanya menjadi orang kerja. Kita buka aja kebun sendiri. Kita nggak mampu gaji orang, kita sendiri yang bekerja di kebun itu. Tentu pengangguran akan berkurang. Apalagi jika berdua berhasil, bisa narik orang kerja di kebun, kan menciptakan tenaga kerja. Jadi jangan takut anak-anak muda, jangan kita berprinsip harus cari kerja. Jangan, jika betul-betul dipusatkan di berkebun itu berhasil. Jangan takut anak-anak muda. Untuk teman-teman, berulang kali saya bilang, hanya satu, ingat ini. Kalau kalian mau pakai SOP saya, kebun organik ini, pakai satu aja jurus budak. Udah, jurus budak satu. Yang paling penting berdoa. Tuh ya, ingatkan kawan. Kalau bagi-bagi cukong-cukong yang punya duit, ya ingat aja, tutup kuping kanan kiri. Udah, kita udah boleh jalan sini. Padahal ini baru 3,5 tahun. Apalagi 10 tahun nanti, lihat nanti seperti apa. Jangan sampai tertinggal kalian. Itu aja, jangan sampai tertinggal. Kalau kata organik bisa panen sekitar 30% atau beberapa persen, itu kan kita belum tahu karena belum lihat.
kebun yang dipakai organik itu kebun apa dulu, apa sayuran, apa gimana gitu. Semua kita bikin Nicole, yang sebelah situ ini bikin Nicole lagi. Kalau pakai polybag itu sambung susu namanya. Nantikan edisi mampir di kebun durian Tamora Part 2-nya, yang mana kita akan berkeliling kebun dengan komandan lapangan dari kebun durian Tamora. Untuk sobat budidaya tetap semangat, bersabar, dan pantang menyerah dalam berkebun. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Kawan-kawan, salam budidaya untuk hijaunya bumi kita.